Bahkan ketika orang baru lahir pun sebelum Idul Fitri maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Akan tetapi semakin berkembangnya zaman saat ini, ada sebagian orang yang membayar zakat dengan menggunakan uang. Membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang, ada dua pendapat tentang hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekamik channel DR Gusi MPD TV. Sobat-sobati, mahasiswa-mahasiswi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah menjelang akhir-akhir di bulan suci Ramadan ini, maka pertanyaan-pertanyaan akan selalu muncul dari audiens yang berada di channel YouTube. Bagaimana tentang zakat fitrah? Dan mengapa umat Islam harus mengeluarkan zakat fitrah? Padahal zakat fitrah itu dilakukan oleh seluruh umat muslim di dunia. Kan ketika orang baru lahir pun sebelum Idul Fitri maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Maka di sini akan saya jelaskan bagaimana sih zakat fitrah. Zakat fitrah itu dikeluarkan setiap bulan suci Ramadan sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Faradul zakat fitri min Ramadan ala nas. Zakat fitri itu dikeluarkan oleh manusia setiap bulan suci Ramadan, berarti dalam jangka waktu setahun sekali. Hanya sekali dikeluarkan untuk apa? Membersihkan jiwa-jiwa kita dari berbagai macam kesalahan-kesalahan kita, sehingga di hari raya Idul Fitri jiwa kita sudah bersih karena kita sudah mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada pada tubuh kita, sehingga tubuh kita menjadi glowing. Ya Rahman, Ya Rahim, agar anak-anak, para mahasiswa kami, wabil khusus ya Allah, mahasiswa STAI Sultan Syarif Hasim Siak, para wisudawan wisudawati hari ini ya Rabbal Alamin, mendapatkan rasa kasih dan sayang-Mu selalu ya Rabbal Alamin. Biasanya kita akan membahas materi mengenai zakat fitrah berupa uang. Bagaimanakah dalilnya dan apakah sah? Zakat fitrah merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam. Zakat itu menyempurnakan ibadah puasa kita pada bulan suci Ramadan. Dengan membayar zakat, ibadah puasa Ramadan kita sempurna. Pada umumnya, membayar zakat fitrah itu dengan menggunakan makanan pokok yang ada di wilayahnya. Adapun besaran zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadis, yaitu sebesar 1 so atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kg makanan pokok, tepung, kurma, gandum, ataupun beras, atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan. Hal ini berdasarkan mazhab Syafi'i dan Maliki. Akan tetapi, semakin berkembangnya zaman saat ini, ada sebagian orang yang membayar zakat dengan menggunakan uang. Membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang, ada dua pendapat tentang hal ini. Yang pertama, dalam mazhab Syafi'iyah,
zakat tersebut mestilah berupa makanan pokok. Pendapat kedua dari mazhab Hanafiyah, pembayaran zakat fitrah boleh menggunakan uang dan dengan jumlah yang harus sesuai. Masing-masing memiliki dalil yang kuat. Dalil membayar zakat fitrah dengan bahan makanan pokok adalah riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah berupa 1 suap kurma kering atau gandum kering. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam menunaikan zakat menggunakan uang, dalil melaksanakan zakat fitrah ini adalah firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 9 yang berbunyi, Khuz min amwalihim shadaqatan tutahharuhum wa tuzakkihim biha wa shalla alaihim. Anna sholataka sakanillahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Di bagian kalimat ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dalam hal ini pendapatnya adalah ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat asalnya diambil dari harta. Dengan demikian, karena uang termasuk harta, zakat fitrah dengan uang diperbolehkan. Jadi dibolehkan membayar zakat dengan uang asalkan setara dengan harga makanan pokok di daerah tersebut. Maka zakat fitrah harus dikeluarkan karena itu kewajiban kita untuk mengeluarkan. Bagaimana ketika anak-anak belum balik, belum mendapatkan uang sendiri, maka sang ayahlah yang akan mengeluarkan zakatnya karena masih dalam tanggungan seorang ayah. Maka seorang ayah ini mempunyai peran yang sangat penting di dalam proses bagaimana mengeluarkan zakat fitrah bagi keluarganya, baik istrinya maupun anak-anaknya. Masih menjadi kewajiban seorang ayah untuk mengeluarkan zakat fitrahnya masing-masing. Walaupun anaknya masih bayi, tak wajib mengeluarkan zakat sebagaimana ketentuan di dalam sebuah hadis tersebut, bahwasanya setiap manusia harus dikeluarkan zakat fitrahnya sebelum sholat id dikerjakan. Kalau sudah sholat id, maka bukan lagi zakat namanya, tetapi sedekah. Untuk itu, tanggung jawab seorang ayah sangat begitu besar untuk menafkahi keluarganya. Maka di hadis-hadis yang lain, seorang ayah harus dihormati oleh istrinya dan juga anak-anaknya karena mempunyai tanggung jawab secara keagamaannya begitu besar. Secara sempurna sebagai tanggung jawab seorang ayah, bahkan ketika anak-anaknya, istrinya berdosa, maka seorang ayah ikut menanggungnya apabila seorang ayah tidak mau mendidik keluarganya atau memberikan nafkah kepada keluarganya. Karena tanggung jawab begitu besar, maka seorang ayah mempunyai peran yang sangat vital di dalam keluarganya. Semoga kita semuanya mendapatkan seorang ayah yang bertanggung jawab, yang mempunyai nilai-nilai keislaman yang begitu besar, sehingga tidak perlu diingatkan, tidak perlu di WhatsApp, tidak perlu dicongkel-congkel. Ya, siapa yang membayarkan zakat saya? Ya pasti ayahnya lah. Tak usah ditanya, itu sudah kewajiban. Yang namanya kewajiban itu sebagaimana sholat. Tidak usah ditanya, sudah sholat belum? Waktunya sholat, ya kita harus sholat. Namanya kewajiban. Maka kalau sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka akan dilakukan oleh seorang ayah. Kecuali ayahnya pelupa berat. Tapi insya Allah ayah yang baik di bulan suci Ramadan, maka akan selalu ingat, tidak perlu diingatkan. Karena bulan suci Ramadan manusia akan menjadi baik walaupun dia seorang bajingan, walaupun dia seorang yang sangat jahat. Tapi kalau di bulan suci Ramadan orang berubah total, karena memang kondisi bulan ini penuh berkah dan tidak ada satupun jin, iblis
jin-jin yang biasa menggoda manusia, maka di bulan suci Ramadan ini istirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mudah untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang sunah-sunah pun kita kerjakan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, fasabil kharas, wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.